Tapi kemudian bel tengah malam berbunyi. Mesin tidak akan pernah bisa memproses begitu banyak kemungkinan dalam waktu 18 jam. Akhirnya, di bar, teman Joan bernama Helen mengagumi Hugh. Hugh akhirnya mendekati Helen dengan Ellen di sisinya. Untuk memikat Helen, Hugh mengatakan bahwa Alan percaya pria dan wanita tidak boleh bekerja sama karena itu akan mengarah pada romansa. Meskipun Hugh secara pribadi percaya bahwa wanita itu cerdas dan harus dianggap sederajat, Helen pun mengatakan bahwa dia juga menyukai seseorang yang merupakan teman kerjanya. Ternyata yang dimaksud dengan Helen sebagai teman kerjanya adalah orang-orang Jerman yang mengedarkan pesan di udara. Helen yang bertugas menyadap pesan tersebut setiap harinya selalu berpikir bahwa orang-orang Jerman itu pastilah sedang jatuh cinta, karena setiap pesan selalu diakhiri dengan kode CILLY, silly, yang terdengar seperti nama seorang wanita. Di situ Alan tersadar akan sesuatu bahwa Jerman diperintahkan untuk memilih 5 huruf secara acak untuk memulai setiap pesan. Tapi karena dia sedang jatuh cinta, dia menggunakan 5 huruf yang sama setiap saat. Alan berkata cinta baru saja mengalahkan Jerman dalam seluruh perang berdarah dan segera pergi ke mesin Christopher. Seluruh tim mengejar Alan saat dia bergegas melintasi Bletchley Park, melewati penjaga dan pos pemeriksaan keamanan. Mereka masuk ke gubuk mereka dan Alan menuangkan pesan yang sebelumnya telah didekripsi. Dia menunjukkan bahwa Christopher tidak harus menelusuri setiap kemungkinan pengaturan. Christopher dapat mencari pengaturan yang menghasilkan kata-kata yang dia tahu akan ada di pesan. Mereka menyadari setiap pesan jam 6 pagi laporan cuaca diakhiri dengan Heil Hitler. Mereka dapat men-setting Christopher menelusuri kata cuaca, Heil, dan Hitler untuk memecahkan kode. Mereka mengujinya pada pesan setiap jam 6 pagi. Christopher pun akhirnya berhenti. Mereka mengambil huruf yang dihasilkannya dan menjalankan kembali ke mesin Enigma. Mengetik huruf yang sama, mereka dapat memecahkan kode pesan tersebut. Mereka telah memecahkan Enigma. Seluruh tim bekerja sepanjang malam. Mereka telah memecahkan kode pesan dan menerjemahkan dekripsi yang menghasilkan peta yang mewakili semua kapal melawan kapal Jerman. John memberitahu mereka ada 5 orang di dunia ini yang mengetahui posisi setiap kapal di Atlantik. Mereka semua ada di ruangan ini. Joan menyadari bahwa mereka akan menyerang konvoi penumpang Inggris yang berada dalam jarak 20 menit. Hugh mencoba menelpon Denniston untuk memperingatkannya, tetapi Alan segera menghentikan dan menutup telepon. Hugh tidak mengerti dan akhirnya memukul Alan. Semua orang berdebat. Alan memberitahu mereka bahwa mereka harus membiarkan kapal Jerman itu menenggelamkan kapal konvoi itu, karena jika tiba-tiba mereka tahu posisi kapal Jerman, hasilnya Jerman akan menyadari bahwa Inggris telah memecahkan Enigma. Jika Jerman tahu, Jerman akan segera menghentikan komunikasi radio dan segera mengubah desain Enigma. Untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan mereka dan memenangkan perang, mereka harus membiarkan nyawa ratusan orang yang tidak bersalah hilang. Peter menyadari bahwa saudaranya ada di salah satu kapal konvoi tersebut, berusaha untuk menyelamatkannya. Dia menuntut agar mereka memberitahu Denniston satu kapal ini saja agar selamat. Tetapi Alan tetap menolaknya. Peter mengatakan pada Alan bahwa Alan tidak berhak untuk memutuskan siapa yang hidup dan yang mati. Alan dan Joan naik ke kereta ke London. Mereka bertemu dengan Stewart Menzies di sebuah kedai teh. Mereka berdua mengungkapkan bahwa mereka telah memecahkan Enigma, tapi meminta bantuan Stewart dalam menentukan seberapa banyak intelijen yang harus ditindaklanjuti, serangan mana yang harus dihentikan, sehingga Jerman tidak mencurigai Enigma telah dibobol. Peter dendam terhadap Alan karena membiarkan saudaranya dibunuh meskipun sudah mengetahui sebelumnya. Peter dengan sengaja menjatuhkan buku-buku Alan dan saat mengambilnya di lantai, Alan melihat Alkitab John. Dia membukanya dan menyadari bahwa itu menunjukkan suatu ayat Alkitab yang pernah disinggung oleh Hugh. John memperhatikan Alan yang sadar bahwa John adalah mata-mata Soviet. Secara pribadi, John memberitahu Alan bahwa Soviet dan Inggris berada di pihak yang sama saat ini. Dia kemudian mengancam Alan jika dia menceritakan rahasianya, dia akan mengungkapkan bahwa Alan adalah seorang homoseksual dan pekerjaannya akan dihancurkan. Alan mencoba menelepon Menzies tapi tahu bahwa panggilannya disadap. Dia kembali ke apartemen Joan dan Stewart Menzies ada di sana. Alan diberitahu bahwa Joan berada di penjara militer setelah mengetahui bahwa dia adalah mata-mata Soviet. Mereka telah menemukan pesan Enigma di barang-barangnya. Alan pun mengatakan kepada Menzies bahwa
Pesan-pesan enigma itu memang diberikan Alan kepada Joan pada saat mau mencoba mendekripsi kode-kode. Namun, yang menjadi mata-mata sebenarnya adalah John, bukanlah Joan. Setelah Alan mengatakan informasi tersebut, Stewart mengaku bahwa dia sudah tahu semuanya, bahwa John adalah mata-mata dari Soviet. Inilah mengapa dia menempatkan John di sana, sehingga mereka bisa membocorkan apapun yang mereka inginkan pada Stalin, karena Winston Churchill terlalu paranoid untuk berbagi informasi dengan Soviet. John tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh Stewart. Stewart berkata bahwa dia membutuhkan bantuan Alan untuk mengetahui apa yang harus dibocorkan ke John dan memberi info ke Soviet. Alan bilang dia hanya seorang ahli matematika, bukan mata-mata, tapi menuntut agar Joan dibebaskan. Stewart pun mengatakan bahwa dia baru saja berbohong tentang Joan. Jadi sebenarnya Joan tidaklah dipenjara. Namun Stewart tetap mengancam Alan untuk mengusir Joan dari tempat itu karena kode enigma sudah terpecahkan. Akhirnya Alan mengatakan pada Joan untuk meninggalkan Bletchley karena dia tahu Joan dalam bahaya, tapi terlalu beresiko mengatakannya secara langsung. Untuk membuatnya pergi, Alan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang homoseksual. Joan pun mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah curiga dari awal, tapi tidak berpikir mereka tidak dapat mencintai satu sama lain dengan cara mereka sendiri. Mereka akan berada dalam pernikahan yang dibangun atas persahabatan dan stimulasi intelektual. Alan mengatakan padanya bahwa dia tidak peduli pada Joan dan hanya menggunakan Joan untuk memecahkan enigma. Joan pun menampar Alan dan mengatakan padanya bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana. Joan memanggil Alan monster. Kita bisa melihat rekaman stok dari Perang Dunia Kedua. Dalam soli suara, Alan mengatakan bahwa setiap hari pesan-pesan itu diterjemahkan dan perang tidak ditentukan oleh pemboman dan pertempuran, tetapi tim yang terdiri dari 6 penggemar kriptologi di sebuah desa kecil di Inggris. Kita melihat semua orang merayakan pada hari kemenangan Eropa. Menzies memberitahu kelompok tersebut bahwa sebelum mereka dapat kembali ke kehidupan mereka di universitas, mereka harus membakar semua bukti bahwa mereka telah memecahkan enigma karena dapat digunakan lagi untuk perang di masa depan. Mereka juga harus berpura-pura tidak pernah bertemu satu sama lain. Kembali ke tahun 1951, interogasi Alan oleh detektif Knock berlanjut. Alan mengatakan padanya bahwa dia telah menceritakan kisahnya dan sekarang detektif harus memainkan game imitation game dan menjawab jika dia adalah mesin atau orang. Detektif Knock memberitahu Alan bahwa dia tidak bisa menilai Alan. Alan pun mengatakan pada detektif Knock bahwa dia sama sekali tidak membantu karena Alan tidak bisa menilai dirinya sendiri. Dalam flashback, Alan dipanggil ke kantor kepala sekolah dan ditanya tentang persahabatannya dengan Christopher. Dia dengan keras menyangkal berteman dengan Christopher karena takut kalau kepala sekolah akan sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang romantis. Guru mengatakan kepada Alan bahwa alasan dia menanyakan kepada Alan tentang Christopher adalah karena Christopher telah dikabarkan meninggal dunia akibat virus TBC. Alan pun sangat terkejut namun berusaha untuk menutupinya. 6 bulan setelah interogasinya, detektif Knock diberi selamat. Alan telah dijatuhi hukuman karena ketidaksenonohan atau orientasi seksualnya. Joan pergi mengunjungi Alan yang sudah tua di rumahnya. Joan mengatakan bahwa dia akan bersaksi untuk menjauhkan Alan dari penjara. Alan terlihat gemetar dan mengungkapkan pada Joan bahwa hakim memberinya 2 pilihan, penjara atau terapi hormon mingguan. Terapi hormonal dirancang untuk menyembuhkan kecenderungan homoseksualnya. Dia tidak akan bisa melanjutkan pekerjaannya jika dari penjara, dan jika dia dibawa pergi, mereka akan menghancurkan Christopher, terlepas dari semua pekerjaan yang dia lakukan padanya selama 10 tahun terakhir ini. Alan mengalami serangan panik dan Joan menenangkannya. Joan memperlihatkan cincin kawinnya dan bercerita tentang suaminya. Joan pun meminta Alan untuk membuat teka-teki silang hanya untuk sekedar mengenang masa lalu. Namun Alan tidak mampu melakukannya. Perawatan hormonal telah merusak otak Alan. Alan sempat memberi selamat pada Joan karena Joan telah mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang wanita, yaitu pekerjaan, suami, dan kehidupan normal. Joan pun mulai bercerita kalau pagi itu Joan berada di kereta yang melewati kota yang tidak akan pernah ada jika bukan karena Alan. Dia membeli tiket dari seorang pria yang kemungkinan besar tidak akan hidup jika bukan karena Alan. Dia membaca seluruh bidang studi ilmiah yang tidak akan pernah ada jika bukan karena Alan. Joan senang kalau Alan tidak dilahirkan normal. Joan mengatakan padanya, dunia adalah tempat yang jauh lebih baik justru karena kamu tidak normal. Alan bertanya apakah Joan benar-benar berpikir seperti itu? Dan Joan mengatakan kepadanya, kadang-kadang orang yang tidak dibayangkan siapapun dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun.
Beberapa tahun berlalu, Alan berada di rumahnya sendirian. Dia melihat dengan penuh kerinduan pada Christopher, superkomputernya sekaligus cinta dalam hidupnya. Lalu dia pun mematikan lampu. Terlihat dalam flashback, 6 ahli kriptologi membakar semua bukti bahwa mereka memecahkan enigma. Kita juga diberitahu dalam teks bahwa Alan bunuh diri pada tahun 1954 setelah setahun menjalani terapi hormonal yang diamanatkan pemerintah. Antara tahun 1885 dan 1967, sekitar 49.000 pria homoseksual dihukum karena pelanggaran asusila di bawah hukum Inggris. Pada tahun 2013, Ratu Elizabeth II memberikan pengampunan kerajaan Anumerta, menghormati Alan atas prestasinya selama perang. Sejarawan memperkirakan bahwa memecahkan enigma mempersingkat perang lebih dari 2 tahun, menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa. Itu tetap menjadi rahasia yang dipegang pemerintah selama lebih dari 50 tahun. Karya Alan Turing menginspirasi generasi penelitian tentang apa yang oleh para ilmuwan disebut dengan mesin Turing, yang sekarang dikenal sebagai komputer. Dan film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Menurut saya film ini keren banget, apalagi diangkat dari kisah nyata. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak akan pernah bisa menangkap seluruh esensi dan emosi dari film aslinya. Jadi, saya sarankan untuk menonton film aslinya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. As always, thank you very much and peace out.